Dalam satu malam, seorang manusia melakukan perjalanan yang tidak pernah dialami manusia lain. Dari Masjidil Haram di Makkah ke Masjidil Aqsa di Palestina. Lalu menembus lapisan langit, melewati batas yang tidak mampu dijangkau oleh akal manusia. Perjalanan ini bukanlah mimpi biasa, bukan juga sebuah halusinasi. Ini adalah sebuah peristiwa agung yang mengubah arah sejarah seluruh umat manusia. Inilah kisah Isra Miraj, perjalanan suci Nabi Muhammad SAW, yang hingga kini masih menjadi tanda kebesaran Allah yang paling nyata. Saksikan video ini sampai akhir, karena di saat logika berhenti, disitulah keimanan mulai berbicara. Kisah agung ini terjadi pada masa paling berat dalam kehidupan Nabi Muhammad. Tahun itu dikenal dalam sejarah sebagai Amul Huzn, atau tahun kesedihan. Dalam waktu yang sangat berdekatan, Nabi kehilangan dua sosok yang paling penting dalam hidup dan dakwahnya. Pertama, beliau kehilangan Khadijah, istri tercinta, yang menjadi sumber ketenangan, dukungan finansial, dan orang pertama yang beriman padanya. Tak lama setelah itu, Abu Thalib, paman yang selama ini menjadi perisai utama beliau dari kekejaman kaum Quraisy, juga wafat. Kehilangan mereka berdua membuat Nabi seolah kehilangan pilar penyangga utamanya. Dakwah yang beliau sampaikan di Makkah ditolak dengan keras. Tekanan dan intimidasi semakin berat dari hari ke hari. Bahkan saat beliau mencoba mencari harapan baru di Taif, yang beliau dapatkan hanyalah lemparan batu, hinaan, dan pengusiran. Dalam kondisi inilah, saat pintu-pintu di bumi seolah tertutup, Allah membukakan pintu langit untuknya. Allah menghadirkan sebuah perjalanan luar biasa. Bukan hanya sebagai penghiburan, tetapi juga sebagai penguatan iman yang tiada tara. Perjalanan ini dimulai pada suatu malam yang sunyi. Saat Nabi Muhammad sedang beristirahat di dekat Ka'bah, beliau didatangi oleh malaikat Jibril. Jibril membawa serta sebuah tunggangan yang belum pernah dilihat oleh mata manusia. Makhluk itu bernama Buraq. Digambarkan berwarna putih, lebih besar dari keledai, namun lebih kecil dari kuda. Kecepatannya sungguh luar biasa. Satu langkahnya sejauh mata memandang. Dengan menaiki Buraq inilah perjalanan pertama dimulai, yaitu Isra. Perjalanan malam dari Masjidil Haram di Makkah menuju Masjidil Aqsa di Baitul Maqdis, Palestina. Perjalanan yang normalnya memakan waktu berbulan-bulan dengan unta, ditempuh Nabi hanya dalam sekejap mata. Sesampainya di Masjidil Aqsa yang mulia, sebuah peristiwa luar biasa telah menanti. Di sana telah berkumpul ruh para nabi dan rasul terdahulu. Nabi Muhammad kemudian diminta untuk memimpin mereka semua dalam salat. Ini bukan sekadar salat biasa. Momen ini adalah sebuah isyarat yang sangat penting. Sebuah deklarasi dari langit bahwa risalah Islam yang dibawa oleh Nabi Muhammad adalah kelanjutan dan penyempurna dari seluruh risalah yang pernah diturunkan kepada para nabi sebelumnya. Nabi Muhammad diangkat sebagai imam bagi para nabi, pemimpin bagi para pemimpin umat. Setelah menyelesaikan bagian pertama perjalanannya, Nabi tidak kembali ke Makkah. Beliau justru melanjutkan perjalanan yang lebih menakjubkan, yaitu Miraj, kenaikan menuju langit tertinggi. Dari Kubah Syahrah di kompleks Masjidil Aqsa bersama Jibril, Nabi Muhammad naik menembus langit demi langit. Di setiap lapisan langit, beliau disambut oleh para nabi terdahulu. Di langit pertama, beliau bertemu dengan bapak seluruh umat manusia, Nabi Adam. Di langit kedua, beliau bertemu dengan dua nabi yang memiliki hubungan kekerabatan, Nabi Isa dan Nabi Yahya. Di langit ketiga, beliau disambut oleh Nabi Yusuf, yang dianugerahi separuh dari seluruh ketampanan. Lanjut ke langit keempat, beliau bertemu dengan Nabi Idris. Di langit kelima, beliau bertemu dengan Nabi Harun, yang dikenal karena kefasihannya dalam berbicara. Di langit keenam, terjadi pertemuan yang sangat mengharukan dengan Nabi Musa, yang bahkan menangis karena melihat umat Nabi Muhammad
akan lebih banyak yang masuk surga daripada umatnya. Dan akhirnya, di langit ketujuh, Nabi Muhammad bertemu dengan bapak para nabi, Nabi Ibrahim, yang sedang bersandar di Baitul Mamur, sebuah tempat yang menyerupai Ka'bah di langit, di mana setiap harinya 70.000 malaikat masuk untuk beribadah, dan tidak pernah kembali lagi. Setiap pertemuan ini bukan hanya sekadar sapaan, tetapi membawa pesan dan hikmah yang sangat besar bagi Nabi dan seluruh umatnya. Setelah melewati 7 lapis langit, perjalanan mencapai puncaknya. Nabi Muhammad sampai di sebuah tempat yang disebut Sidratul Muntaha. Ini adalah sebuah pohon agung yang menjadi batas akhir dari segala pengetahuan makhluk. Tidak ada satupun yang bisa melampauinya. Bahkan malaikat yang paling mulia sekalipun. Di titik inilah malaikat Jibril yang telah menemani Nabi sejak awal berhenti. Jibril berkata bahwa jika ia maju selangkah lagi, ia akan terbakar. Dari sini, Nabi Muhammad melanjutkan perjalanan seorang diri. Beliau melangkah melewati batas yang tak terbayangkan, menuju sebuah tingkatan yang hanya bisa dicapai olehnya untuk menghadap langsung Sang Pencipta, Allah Subhanahu wa Ta'ala. Inilah puncak kemuliaan yang diberikan kepada seorang manusia. Momen paling agung di mana seorang hamba bertemu langsung dengan Tuhannya tanpa perantara. Dalam pertemuan yang maha mulia inilah, Nabi Muhammad menerima sebuah hadiah terbesar bagi umatnya. Perintah syalat. Awalnya, Allah memerintahkan syalat sebanyak 50 waktu dalam sehari semalam. Sebuah perintah yang agung. Namun, dalam perjalanan turunnya, Nabi kembali bertemu dengan Nabi Musa. Nabi Musa, dengan pengalamannya yang luas bersama umatnya, menyarankan agar Nabi Muhammad memohon keringanan kepada Allah. Beliau berkata, umatmu tidak akan sanggup melakukannya. Atas saran ini, Nabi Muhammad pun kembali menghadap Allah dan memohon keringanan. Proses ini terjadi berulang kali, hingga akhirnya perintah tersebut ditetapkan menjadi 5 waktu syalat dalam sehari semalam. Namun, Allah dengan kasih sayangnya berfirman bahwa meskipun kewajibannya hanya 5, pahalanya setara dengan 50. Salat bukan sekadar ritual ibadah rutin. Ia adalah hadiah istimewa, hasil dari pertemuan langsung antara Nabi Muhammad dengan Tuhannya di Sidratul Muntaha. Salat adalah mi'raj, atau kenaikan spiritual bagi setiap orang beriman. Keesokan paginya, ketika Nabi menceritakan pengalaman luar biasa yang baru saja beliau alami, Makkah pun gempar. Mayoritas kaum Quraisy menertawakan dan menganggapnya sebagai sebuah kebohongan yang tidak masuk akal. Bagaimana mungkin perjalanan berbulan-bulan bisa ditempuh hanya dalam 1 malam? Mereka yang sudah benci semakin mengejek, dan mereka yang imannya masih lemah mulai ragu. Mereka pun mendatangi sahabat terdekat Nabi, Abu Bakar, untuk mempengaruhinya. Mereka bertanya, apakah kau percaya temanmu itu pergi ke Baitul Maqdis dan kembali dalam 1 malam? Tanpa ragu sedikit pun, Abu Bakar menjawab, jika dia yang mengatakannya, maka itu pasti benar. Aku bahkan percaya pada hal yang lebih dari itu, yaitu berita dari langit yang turun kepadanya setiap pagi dan sore. Sejak saat itulah, Abu Bakar mendapat gelar kehormatan As-Siddiq, yaitu orang yang paling membenarkan. Peristiwa Isra Mi'raj ini benar-benar menjadi sebuah ujian. Ia bukanlah tentang menguji batas logika, tetapi tentang menguji kedalaman keimanan. Isra Mi'raj bukanlah sekadar dongeng perjalanan luar angkasa. Ia adalah sebuah pesan abadi yang melintasi zaman. Pesan tentang kesabaran dalam menghadapi ujian terberat. Pesan tentang keimanan yang teguh saat logika tak lagi mampu menjangkau. Dan yang terpenting, pesan tentang betapa dekatnya hubungan antara seorang hamba dengan Allah. Dikatakan bahwa salat adalah mirajnya orang beriman. Setiap kali kita berdiri menghadap kiblat, setiap kali kita bertakbir, dan setiap kali kita bersujud meletakkan dahi kita di tanah, pada hakikatnya, kita sedang menempuh perjalanan spiritual kita sendiri. Kita sedang meninggalkan sejenak urusan dunia untuk menghadap Sang Pencipta, sama seperti Nabi kita yang meninggalkan bumi untuk menghadapnya. Dan mungkin itulah makna terdalam dari Isra Mi'raj.
yang perlu kita renungi setiap hari. Jika kamu ingin lebih banyak kisah Islam yang penuh makna dan pelajaran hidup seperti ini, jangan lupa untuk like video ini dan subscribe channel kami. Tulis juga di kolom komentar, pelajaran apa yang paling kamu rasakan dari peristiwa Isra Miraj ini. Sampai jumpa di video berikutnya.